Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kucing Anda, yang diam-diam di sisi Anda, tiba-tiba bangkit dan pindah tepat setelah Anda selesai berdoa? Ini bukan kecelakaan. Apa yang terjadi jauh lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Hewan peliharaan. Anda memahami sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata alami Anda. Konfrontasi spiritual nyata yang diperjuangkan di kerajaan yang tidak terlihat setiap kali Anda berdoa dengan iman yang tulus. Alkitab mengajarkan kita bahwa perjuangan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Efesus 6:12. Dan kucing Anda, dengan kepekaan luar biasa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, menyaksikan pertempuran rohani ini yang diaktifkan ketika Anda memohon nama kuat Yesus Kristus dalam doa. Tahukah Anda bahwa ketika Anda benar-benar berdoa, Anda tidak hanya berbicara dengan Deus, tetapi Anda benar-benar mengubah suasana spiritual lingkungan Anda. Kucing Anda merasakannya terlebih dahulu, karena ada sesuatu yang dihadapi, ada sesuatu yang dikeluarkan, ada sesuatu yang terguncang di dunia yang tidak terlihat, dan hari ini, Anda akan menemukan apa arti perilaku hewan peliharaan Anda yang tampaknya tidak dapat dijelaskan ini. Jika ini sudah terjadi pada Anda, maka Anda tidak berdoa sendirian. Anda didukung oleh kekuatan surgawi yang dapat dirasakan kucing Anda, tetapi Anda baru saja mulai mengerti. Tinggalkan komentar jika kucing Anda juga pindah setelah Anda berdoa. Karena apa yang akan Anda pelajari hari ini akan sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang kekuatan doa yang sebenarnya. Jangan tinggalkan video ini, karena kami akan mengungkapkan mengapa kucing Anda berperilaku seperti penjaga spiritual, dan apa yang harus Anda lakukan ketika ini terjadi. Jika Anda percaya pada kekuatan transformasi Alkitab dan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya cara, berlangganan saluran sekarang, dan tetap sampai akhir. Karena wahyu ini dapat mengubah hidup doa Anda selamanya. Ada saat-saat dalam kehidupan spiritual di mana orang yang tak terlihat menjadi begitu nyata, sehingga bahkan hewan melihatnya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda, yang diam-diam di sisi Anda, tiba-tiba bangkit dan pindah tepat setelah Anda selesai berdoa? Bukan kecelakaan, saudara. Perilaku yang tampaknya tidak dapat dijelaskan ini memiliki akar yang mendalam di dunia spiritual yang tidak diketahui banyak orang. Alkitab mengajarkan kita bahwa hal-hal yang tidak terlihat dari Dia, kekuatan dan dewa kekalnya, menjadi terlihat jelas sejak penciptaan dunia. Roma 1:20, dan kucing, dengan sensitivitas alami mereka, dapat memahami perubahan dalam lingkungan spiritual yang hampir tidak kita mulai pahami. Ketika Anda berdoa dengan iman yang tulus, sesuatu yang kuat terjadi di dimensi yang tidak kami lihat, dan hewan peliharaan Anda mendeteksi segera, seolah-olah itu adalah termometer spiritual yang mengukur suhu kerajaan yang tidak terlihat. Jangan khawatir jika ini terjadi pada Anda. Sebaliknya, Anda harus menganggapnya sebagai tanda bahwa doa Anda memiliki dampak nyata pada dunia spiritual. Fenomena ini bukan baru atau eksklusif untuk zaman modern kita. Sepanjang sejarah, banyak hamba Allah telah mengamati bagaimana hewan bereaksi terhadap kehadiran ilahi atau sebelum perubahan spiritual yang signifikan. Ingatlah bahwa dalam Alkitab, bahkan hewan-hewan mengakui otoritas spiritual. Keledai bila melihat malaikat Tuhan di hadapan pemiliknya sendiri. Angka 22:23. Kucing menjadi makhluk yang sangat sensitif terhadap energi dan perubahan lingkungan, berfungsi sebagai detektor alami aktivitas spiritual. Ketika Anda menjijikkan Anda di hadapan Deus dalam doa yang tulus, memohon nama Yesus Kristus, sesuatu bergerak di kerajaan yang tidak terlihat. Iman Anda mengaktifkan kekuatan surgawi, dan lingkungan tempat Anda secara harfiah mengubah frekuensi spiritual. Pada saat yang tepat, ketika kucing Anda, yang sampai saat itu nyaman di hadapan Anda, merasa perlu untuk pensiun, bukannya dia melarikan diri dari Anda, tetapi menanggapi transformasi spiritual yang terjadi di sekitar Anda. Doa yang benar, apa yang dilahirkan dari hati dan bangkit dengan iman menuju tahta rahmat, memiliki kekuatan untuk mengubah atmosfer spiritual yang lengkap. Ketika Anda membuka hati Anda kepada Tuhan dan berbicara dengan tulus, menyebutkan nama yang kuat dari Yesus Kristus, Anda mengaktifkan otoritas surgawi dalam ruang fisik Anda. Kucing, pada dasarnya, sangat perseptif terhadap energi dan perubahan spiritual ini. Mereka mungkin merasakan ketika ada kehadiran yang berbeda di lingkungan, ketika sesuatu telah dihapus
atau ketika sesuatu yang baru telah datang, seolah-olah mereka memiliki indera spiritual keenam yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi apa yang kita, dengan indera kita yang terbatas, tidak dapat sepenuhnya memahami. Hewan peliharaan Anda tidak menolak Anda, adalah menanggapi kenyataan bahwa ruang tempat Anda berdoa telah menjadi wilayah yang sakral, tempat di mana orang ilahi telah menyentuh yang duniawi. Alkitab mengingatkan kita bahwa di mana 2 atau 3 bertemu dalam nama saya, di sana saya di tengah-tengah mereka. Matius 18:20. Dan bahkan jika Anda berdoa sendirian, kehadiran Kristus terwujud ketika Anda memohonnya dengan iman. Keberangkatan ini juga bisa menjadi respons terhadap kebersihan rohani yang terjadi selama doa mendalam. Ketika Anda berdoa dengan intensitas, terutama ketika Anda berurusan dengan situasi yang sulit atau mencari pembebasan dari beban spiritual, iman Anda bertindak sebagai cahaya yang kuat yang menghilangkan kegelapan. Kucing yang peka terhadap transisi ini mungkin terasa ketika sesuatu yang gelap dikeluarkan atau ketika kehadiran negatif dihadapkan oleh kekuatan doa. Ini mirip dengan ketika Anda menyalakan cahaya terang di ruangan gelap, semua yang tersembunyi dibayang-bayang harus dihapus. Kucing Anda menganggap pembersihan spiritual ini dan dapat pindah sementara lingkungan stabil dalam frekuensi spiritual barunya. Jangan menafsirkan ini sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, itu adalah konfirmasi bahwa doa Anda menjadi efektif dan bahwa Deus menanggapi seruan Anda. Firman Allah meyakinkan kita bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan semua kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Dan pembersihan rohani ini memiliki efek yang melampaui apa yang dapat kita lihat dengan mata alami kita. Ini juga mengamati bahwa perilaku ini biasanya lebih jelas ketika doa Anda sangat intens atau ketika Anda mengalami saat-saat krisis spiritual. Saat ini ketika iman Anda menjadi lebih aktif, ketika Deus kelamas dengan keputusasaan dan ketulusan yang lebih besar. Kucing Anda, tanpa memahami isi kata-kata Anda, dapat memahami intensitas spiritual saat ini. Seolah-olah dia menyaksikan pertempuran tak terlihat yang menyingkirkan Anda, di mana kekuatan wajah yang baik dan jahat sebagai tanggapan atas doa Anda. Alkitab mengajarkan kita bahwa perjuangan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Efesus 6:12. Dan meskipun kita tidak dapat melihat pertempuran spiritual ini, hewan-hewan sensitif seperti kucing dapat melihatnya. Kepergiannya bukanlah kurangnya kesetiaan terhadap Anda, tetapi respons alami terhadap intensitas spiritual yang dimanifestasikan pada waktu itu. Ini dianggap sebagai konfirmasi bahwa doa Anda menembus langit dan menghasilkan jawaban di kerajaan spiritual. Ketika Anda berlutut untuk berdoa dan membuka hati Anda kepada Tuhan, Anda tidak hanya berbicara dengan pencipta alam semesta. Anda benar-benar mengubah suasana spiritual tempat Anda berada. Doa otentik yang muncul dari yang paling dalam dari keberadaan Anda dan naik dengan iman ke tahta surgawi, memiliki kekuatan supranatural dalam mengubah lingkungan. Kucing Anda, dengan kepekaan luar biasa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, adalah yang pertama mendeteksi perubahan yang tidak terlihat tetapi nyata. Ini seolah-olah itu adalah barometer spiritual yang mengukur tekanan atmosfer kerajaan yang tidak terlihat. Alkitab mengungkapkan bahwa doa yang efektif dari orang benar dapat banyak. Santiago 5:16. Dan efisiensi ini tidak terbatas hanya pada jawaban yang Anda terima, tetapi juga dampak langsung yang dihasilkannya pada lingkungan spiritual yang mengelilingi Anda. Ketika Anda memohon nama Yesus Kristus dengan iman yang tulus, Anda mengaktifkan otoritas surgawi yang melampaui, yang alami, dan menembus yang supranatural. Kucing memiliki kapasitas bawaan untuk memahami frekuensi dan getaran yang berada di luar persepsi manusia normal. Ketika Anda berdoa, terutama ketika Anda melakukannya dengan intensitas dan ketulusan, Anda menghasilkan gelombang spiritual yang mengubah medan energi lingkungan Anda. Ini mirip dengan ketika Anda melempar batu di danau yang tenang, ombak meluas di lingkaran konsentris, mempengaruhi seluruh permukaan air. Doa Anda bekerja sama di kerajaan spiritual, menciptakan gelombang transformasi yang melampaui lokasi fisik langsung Anda. Kucing Anda, yang sangat sensitif terhadap perubahan ini, dapat merasakan ketika lingkungan beralih dari frekuensi biasa ke frekuensi sakral.
Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah hidup dalam pujian Mazmur 22:3, dan ketika Anda berdoa dengan pemujaan dan penghormatan, Anda benar-benar mengundang kehadiran ilahi untuk mewujudkan dirinya dalam ruang fisik Anda. Perubahan suasana ini sangat nyata, sehingga bahkan hewan memandang dan meresponsnya. Transformasi lingkungan selama adalah bukan hanya konsep mistis, ini adalah realitas spiritual dengan efek nyata. Ketika Anda terhubung dengan Deus melalui doa, Anda membuka portal antara surga dan bumi, memungkinkan kemuliaan ilahi untuk turun dan menyentuh realitas fisik Anda. Kucing, dengan persepsi akutnya, dapat mendeteksi ketika portal spiritual ini dibuka, seolah-olah mereka bisa melihat atau merasakan kehadiran malaikat, manifestasi kemuliaan Allah, atau bahkan konfrontasi kekuatan spiritual yang terjadi. Ketika cahaya ilahi menembus ruang yang sebelumnya dalam kegelapan, Yesus Kristus sendiri berjanji kepada kita bahwa segala sesuatu yang Anda minta Bapa atas nama saya, Ia akan memberikannya kepada Anda. Yohanes 16:23. Dan janji ini menyiratkan bahwa ketika kami berdoa dalam namanya, kami mengaktifkan kekuatan surga di bumi. Kucing Anda merasakan aktivasi spiritual ini dan dapat menjauh sementara, bukan karena takut pada Anda, tetapi karena rasa hormat naluriah terhadap betapa sakralnya itu memanifestasikannya. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana hewan, dalam kesederhanaannya, dapat lebih sensitif terhadap spiritual daripada banyak manusia. Meskipun kita sering berdoa secara mekanis atau terganggu, kucing dapat segera mendeteksi ketika doa itu asli dan kuat versus ketika itu dangkal. Mereka berfungsi sebagai detektor keaslian spiritual. Ketika iman Anda benar-benar diaktifkan, dan hati Anda terhubung ke hati Tuhan, suasana penuh dengan energi surgawi yang dapat diraba untuk makhluk sensitif. Alkitab mengingatkan kita bahwa semua ciptaan mengerang satu dan satu dengan rasa sakit persalinan. Sejauh ini Roma 8:22 menunjukkan bahwa semua ciptaan, termasuk hewan, disetel dengan realitas spiritual dari cara-cara yang sering kita anggap meremehkan. Kucing Anda tidak hanya menanggapi perubahan lingkungan, dia menyaksikan momen sakral di mana kekal menyentuh temporal, di mana surga bersandar untuk mendengarkan seruan salah satu anaknya. Kecepatan kucing Anda mendeteksi perubahan spiritual ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga hati kita peka terhadap hal-hal Allah. Sementara hewan peliharaan Anda dapat secara fisik menjauh dari daerah tempat Anda berdoa. Kami bahkan harus lebih dekat dengan kehadiran ilahi yang sedang dimanifestasikan. Perbedaannya adalah bahwa kucing merespons dengan naluri, sementara kita memiliki kemampuan untuk secara sadar memilih untuk tetap di hadirat Tuhan dan menikmati persekutuan dengannya. Ketika Anda memperhatikan bahwa kucing Anda pindah setelah berdoa, ambillah sebagai konfirmasi bahwa sesuatu yang kuat baru saja terjadi di kerajaan spiritual. Ini adalah tanda bahwa doa Anda tidak sia-sia, bahwa Deus telah mendengar tangisan Anda dan merespons dengan mengubah suasana spiritual lingkungan Anda. Lain kali ini terjadi, alih-alih mengkhawatirkan, Ia berterima kasih kepada Tuhan atas konfirmasi bahwa iman Anda mengaktifkan kekuatan surgawi dan mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga lingkungan spiritual tempat Anda tinggal. Salah satu interpretasi paling keliru yang dilakukan orang ketika kucing mereka pindah setelah berdoa adalah berpikir bahwa hewan itu menolak mereka, atau bahwa ada sesuatu yang salah dengan doa mereka. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Saudara, kucing Anda tidak melarikan diri dari Anda. Dia menjauh dari apa yang dihadapi, dikeluarkan, atau dihapus selama waktu doa Anda. Ini adalah perbedaan penting yang sepenuhnya mengubah perspektif dari apa yang terjadi di kerajaan spiritual. Ketika Anda berdoa dengan iman yang tulus, memohon nama kuat Yesus Kristus, Anda menggunakan otoritas spiritual dengan kekuatan kegelapan yang mungkin beroperasi di lingkungan Anda. Alkitab meyakinkan kita bahwa yang terbesar adalah orang di dalam dirimu yang ada di dunia. 1 Yohanes 4:4. Dan kebenaran ini dimanifestasikan secara praktis ketika doa Anda menghadapi dan menggantikan kehadiran negatif yang dapat dipahami oleh kucing Anda dengan jelas. Penghapusan hewan peliharaan Anda pada kenyataannya merupakan konfirmasi bahwa doa Anda telah efektif dalam membersihkan lingkungan spiritual. Kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi kehadiran spiritual, baik positif maupun negatif. Ketika kehadiran yang gelap atau negatif dikeluarkan dari ruang melalui kekuatan doa,
kucing Anda dapat terus memahami limbah spiritual dari apa yang baru saja dihapus. Ini mirip dengan ketika seseorang yang menggunakan parfum yang sangat kuat meninggalkan ruangan. Meskipun orang tersebut tidak lagi hadir, aromanya tetap untuk sementara waktu. Dengan cara yang sama, ketika sesuatu yang spiritual dihadapkan dan dikeluarkan selama doa Anda, mungkin ada jejak energi yang masih bisa dideteksi kucing Anda. Itulah sebabnya dia pindah. Dia tidak melarikan diri dari Anda atau Dios, tetapi dari sisa-sisa apa yang diusir oleh kekuatan iman Anda. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus melucuti kerajaan dan kekuatan, secara terbuka memamerkannya, menang atas mereka di kayu salib. Kolose 2:15. Dan ketika kita berdoa dalam namanya, kita berpartisipasi dalam otoritas yang sama untuk mengusir kekuatan spiritual negatif. Fenomena ini juga dapat terjadi ketika doa Anda mengaktifkan keberadaan malaikat atau manifestasi celestial yang dapat dirasakan kucing Anda dan hewan. Dalam kesederhanaannya, dapat merasa kewalahan dengan intensitas kehadiran malaikat atau ilahi. Bukannya mereka takut dalam arti negatif, tetapi mereka mengalami penghormatan naluriah terhadap yang sakral. Ingatlah bahwa dalam Alkitab, ketika para malaikat menampakkan diri kepada manusia, reaksi manusia pertama seringkali terbuat dari rasa takut. Kucing mungkin mengalami sesuatu yang serupa ketika mereka memahami kehadiran makhluk surgawi yang telah diaktifkan oleh doa Anda, seolah-olah naluri hewan mereka memberitahu mereka bahwa mereka dengan hormat pensiun dari ruang yang menjadi terlalu sakral untuk kehadiran kasual mereka. Firman Allah mengingatkan kita bahwa Dia membuat para malaikatnya semangat dan para menterinya api-api. Ibrani 1:7. Dan ketika para menteri surgawi ini menanggapi doa-doa kita, kehadiran mereka bisa begitu intens sehingga bahkan hewan mendeteksi dan menanggapi dengan hormat. Penting juga untuk dipahami bahwa kepergian kucing Anda dapat menjadi jawaban atas intensitas spiritual saat pembebasan atau kesehatan yang terjadi selama doa Anda. Ketika krim Deus dengan pembebasan dari beberapa penindasan, kesehatan beberapa penyakit, atau solusi untuk suatu masalah, Anda mengaktifkan kekuatan supernatural yang dapat memanifestasikan dirinya dengan cara yang sangat intens. Kucing Anda yang peka terhadap manifestasi spiritual ini dapat pindah sementara proses pembebasan atau kesehatan selesai, seolah-olah secara intuitif tahu bahwa itu harus memberi ruang bagi ilahi untuk beroperasi tanpa gangguan. Alkitab mengajarkan kita bahwa di mana roh Tuhan berada, ada kebebasan. 2 Korintus 3:17. Dan ketika kebebasan ini dimanifestasikan sebagai tanggapan atas doa Anda, itu dapat menghasilkan aktivitas spiritual yang intens yang lebih disukai. Hewan sensitif untuk diamati dari jarak jauh sampai proses selesai. Lain kali kucing Anda pindah setelah Anda berdoa, alih-alih merasa ditolak atau khawatir, Anda harus merasa didorong dan dikonfirmasi dalam iman Anda. Kepergiannya adalah tanda yang terlihat bahwa sesuatu yang kuat baru saja terjadi di kerajaan yang tak terlihat, seolah-olah Deus memberi Anda konfirmasi fisik bahwa doa Anda telah didengar dan telah menghasilkan hasil di dunia spiritual. Hewan peliharaan Anda bertindak sebagai saksi tidak disengaja tentang efektivitas kehidupan doa Anda. Pertimbangkan ini sebagai hadiah dari Allah. Cara nyata untuk menegaskan bahwa iman Anda adalah mengaktifkan kekuatan surgawi dan bahwa kekuatan rohani menanggapi otoritas Anda dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan keberangkatan sementara kucing Anda mencegah Anda. Sebaliknya, gunakan itu sebagai motivasi untuk terus berdoa dengan iman dan tekad yang lebih besar, mengetahui bahwa doa Anda menghasilkan hasil nyata di kerajaan spiritual. Setelah doa yang intens dan tulus, kita sering mengalami saat hening mendalam, jeda yang bisa terasa aneh, atau bahkan kosong bagi mereka yang tidak memahami dinamika spiritual. Tapi keheningan ini tidak kosong. Saudara, itu adalah suara pembebasan yang memanifestasikan dirinya. Itu adalah gema dari kemenangan spiritual yang baru saja terjadi. Selama saat-saat sakral ini, kerajaan yang tidak terlihat sedang direorganisasi. Kekuatan spiritual adalah reposisi, dan apa yang dihadapkan selama doa Anda pasti dikeluarkan. Kucing Anda, dengan kepekaan luar biasa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, merasakan transisi spiritual ini, dan dapat pindah sementara lingkungan distabilkan dalam frekuensi surgawi barunya. Alkitab mengajarkan kita bahwa kebetulan bahwa ketika Salomo selesai berdoa, api dari surga turun. 2 Tawarikh 7:1.
menunjukkan bahwa setelah doa yang tulus, selalu ada respons ilahi. Meskipun kita tidak selalu melihatnya segera dengan indera alami kita, periode keheningan setelah doa ini mirip dengan momen ketenangan yang mengikuti setelah badai yang intens selama waktu doa Anda, terutama ketika Anda telah berurusan dengan situasi yang sulit atau menangis oleh pembebasan, pertempuran spiritual yang tidak terlihat telah terjadi. Kekuatan kegelapan telah dihadapkan oleh kuasa iman dan otoritas Yesus Kristus yang beroperasi melalui doa Anda ketika pertempuran berakhir dan kemenangan terbentuk. Ada momen reorganisasi spiritual di mana semuanya berada dalam kenyataan barunya. Kucing yang sangat sensitif terhadap perubahan energi ini dapat memahami transisi ini dan pindah sampai lingkungan sepenuhnya stabil, seolah-olah mereka secara intuitif tahu bahwa mereka perlu memberi ruang agar suasana spiritual baru mapan. Firman Allah mengingatkan kita bahwa Dia yang hidup di tempat penampungan hidupan di bawah bayang-bayang Maha Kuasa. Mazmur 91:1. Dan setelah doa yang kuat, ruang fisik Anda secara harfiah menjadi perlindungan di bawah bayangan ilahi. Selama saat-saat kebersihan spiritual ini adalah umum bagi orang-orang yang sensitif untuk mengalami sensasi ringan, seolah-olah berat yang tidak terlihat telah dihilangkan dari bahu mereka. Perasaan ini bukan imajiner, ini adalah hasil nyata dari pembebasan spiritual yang telah terjadi melalui doa. Kucing Anda dapat memahami perubahan ini dalam energi pribadi Anda dan lingkungan umum, dan keberangkatan sementara dapat menjadi jawaban untuk transformasi ini. Ini mirip dengan ketika seseorang pindah dari rumah tua dan berantakan ke rumah baru dan bersih. Ada periode penyesuaian sementara semua orang terbiasa dengan lingkungan baru. Perbedaannya adalah bahwa di kerajaan spiritual, perubahan ini bahkan lebih dalam dan lebih signifikan. Yesus Kristus berjanji kepada kita bahwa jika Anak akan membebaskan Anda akan benar-benar bebas. Yohanes 8:36. Dan kebebasan ini dimanifestasikan tidak hanya di dalam diri kita, tetapi juga di lingkungan spiritual yang mengelilingi kita. Pembersihan spiritual yang terjadi setelah doa juga dapat mengaktifkan kehadiran malaikat penjaga atau menteri surgawi yang datang untuk membangun dan mempertahankan suasana spiritual yang baru. Kucing dengan persepsi akutnya dapat mendeteksi keberadaan makhluk surgawi ini dan menjauh dengan hormat. Secara naluriah mengakui bahwa mereka berada di hadapan yang sakral, bukan takut apa yang mereka rasakan, tetapi penghormatan alami bagi yang ilahi. Ini mirip dengan bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama bersujud ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan atau malaikatnya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan memberikan keteraturan kepada para malaikat tentang Anda, sehingga mereka menjaga Anda di semua jalan Anda. Mazmur 91:11. Dan setelah doa yang kuat, penjaga surgawi ini dapat memanifestasikan diri mereka lebih nyata di lingkungan Anda, menyebabkan kucing Anda memahami kehadiran mereka dan merespons dengan sisa-sisa yang terhormat. Penting bagi Anda untuk belajar menghargai dan memanfaatkan momen-momen keheningan ini setelah berdoa, alih-alih mengisinya segera dengan kegiatan atau gangguan. Itu tetap diam dan memungkinkan semangat Anda untuk sepenuhnya menyerap pekerjaan yang baru saja dilakukan Deus dalam hidup Anda dan di lingkungan Anda. Ini adalah masa sakral dari konsolidasi spiritual, di mana berkat, pembebasan dan jawaban yang Anda terima ditetapkan dengan kuat dalam realitas Anda. Kucing Anda dengan pindah selama periode ini memberi Anda ruang yang sempurna untuk menikmati persekutuan intim ini dengan yang ilahi. Pertimbangkan kepergiannya sebagai undangan surgawi untuk tetap di hadapan Deus sedikit lagi, untuk menikmati kedamaian yang melebihi semua pemahaman dan memungkinkan transformasi spiritual untuk menyelesaikan sepenuhnya dalam hidup Anda. Ketika hewan peliharaan Anda akhirnya kembali, itu akan menjadi lingkungan yang telah sepenuhnya diperbarui oleh kekuatan doa dan kehadiran ilahi. Selama bertahun-tahun, saya memiliki hak istimewa untuk mendengarkan kesaksian luar biasa tentang orang-orang yang telah mengamati fenomena yang menarik ini di rumah mereka sendiri. Marie, seorang saudari di Faith of Columbia, berbagi bagaimana selama malam-malam doa yang intens untuk kesehatan suaminya, kucingnya berharap selalu bangkit dan menuju ke ruangan lain tepat ketika dia mulai menangis dengan semangat yang lebih besar. Pada awalnya, Maria berpikir itu adalah kebetulan. Tetapi setelah berminggu-minggu mengamati pola yang sama, dia menyadari bahwa hewan peliharaannya menanggapi sesuatu yang tidak bisa dia lihat, tetapi memahami secara spiritual,
Seolah-olah Esperanza tahu bahwa sesuatu yang kuat sedang terjadi, kata Maria kepada saya. Terutama ketika dia berdoa dengan pembebasan, atau ketika dia merasa dia melawan kekuatan spiritual. Dia segera pindah. Alkitab mengingatkan kita bahwa doa yang efektif dari orang benar bisa banyak. Santiago 5:16. Dan kesaksian Maria menegaskan bahwa efisiensi ini dimanifestasikan dengan cara yang melampaui apa yang dapat kita pahami sepenuhnya. Hal yang paling mengejutkan dalam ceritanya adalah bahwa suaminya benar-benar disembuhkan, dan selama malam-malam doa yang intens itu, Esperanza telah menjadi saksi diam-diam tentang pertempuran spiritual yang diperjuangkan untuk kehidupan. Orang yang dicintai, kesaksian kuat lainnya berasal dari Roberto, seorang saudara lelaki dari Meksiko yang menyerempet jemaat kecil dari rumahnya. Dia memperhatikan bahwa kucingnya Simon memiliki reaksi yang sangat spesifik selama sesi doa pembebasan yang dia buat dengan anggota gerejanya. Simon bisa tidur pelan di ruangan itu, kata Roberto, tetapi pada saat yang tepat, kami mulai berdoa untuk seseorang yang berurusan dengan penindasan spiritual atau kecanduan. Dia segera bangun dan pergi ke kamar terjauh rumah. Apa yang menarik perhatian Roberto adalah bahwa Simon hanya bereaksi seperti ini selama doa pembebasan tertentu, bukan selama kalimat rutin ibadah atau petisi. Seolah-olah saya bisa membedakan antara berbagai jenis aktivitas spiritual. Jelas, Roberto, Yesus Kristus mengajari kita bahwa dalam nama saya mereka akan membuang setan. Markus 16:17, dan perilaku Simon tampaknya mengkonfirmasi bahwa ketika otoritas rohani ini dilakukan, makhluk sensitif dapat memahami konfrontasi yang terjadi di kerajaan yang tidak terlihat. Salah satu kisah yang paling mengharukan datang dari Ana, seorang janda di Spanyol yang telah melawan depresi dan kesepian setelah kematian suaminya. Selama saat-saat paling gelap, ketika ia bersujud, Deus menangis karena kekuatan dan harapan. Kucingnya menunjukkan perilaku yang sangat khusus. Angel mendekati saya ketika saya sedih, kata Ana. Tetapi ketika saya benar-benar mulai berdoa dari dalam hati saya, ketika rasa sakit saya dan kebutuhan saya akan berteriak, Angel pindah dan tetap mengawasi saya dari jarak jauh. Ana awalnya menafsirkan ini sebagai penolakan, tetapi seiring waktu dia menyadari bahwa Angel selalu kembali setelah dia selesai berdoa dan tampak lebih tenang dan lebih penuh kasih sayang, seolah-olah dia juga terpengaruh oleh kedamaian yang saya terima selama darah. Ana merenung, Alkitab menjanjikan bahwa dekat Yahwa dengan mereka yang hancur dari hati, dan menyelamatkan. Kontribusi roh Mazmur 34:18, dan perilaku Angel tampaknya mencerminkan kedekatan ilahi ini yang dimanifestasikan selama saat-saat paling intens dari Ana. Berjuang melawan kecanduan menambah dimensi lain pada fenomena ini. Selama proses pembebasan dan restorasi, Carlos telah menetapkan doa harian dan waktu membaca Alkitab. Kucing Milagrosnya memiliki rutinitas yang sangat spesifik. Dia berbaring dengan Carlos selama bacaan Alkitab, tetapi dia segera pindah ketika dia mulai berdoa untuk pembebasan dari kecanduannya. Awalnya, saya pikir Milagros menilai saya atau sesuatu, Carlos mengakui. Tetapi pendeta saya menjelaskan kepada saya bahwa saya mungkin memahami pertempuran spiritual yang menghilangkan kebebasan saya. Hal yang paling luar biasa tentang kesaksian Carlos adalah bahwa ketika dia akhirnya mengalami pembebasannya, setelah berbulan-bulan berdoa, Milagros berhenti bergerak menjauh selama masa doanya. Seolah-olah dia juga tahu bahwa pertempuran telah dimenangkan. Simpul Carlos, firman Allah meyakinkan kita bahwa jika anak akan membebaskan Anda akan benar-benar bebas. Yohanes 8:36, dan perubahan dalam perilaku mukjizat tampaknya mengkonfirmasi bahwa kebebasan ini telah ditetapkan tidak hanya dalam kehidupan Carlos, tetapi di seluruh suasana spiritual rumahnya. Kesaksian ini bukanlah kasus yang terisolasi atau kebetulan yang aneh. Mereka adalah konfirmasi dari realitas spiritual yang banyak dialami, tetapi sedikit yang mengerti sepenuhnya. Kucing, dalam kepekaan alami mereka, bertindak sebagai saksi tidak disengaja dari efektivitas doa kita dan realitas perang rohani yang diperjuangkan di kerajaan yang tidak terlihat. Setiap kali hewan peliharaan Anda pindah selama waktu doa Anda yang intens, itu menegaskan bahwa sesuatu yang kuat terjadi, bahwa iman Anda mengaktifkan kekuatan surgawi, dan bahwa kegelapan dihadapkan oleh terang Yesus Kristus. Kesaksian ini harus mendorong Anda untuk berdoa dengan intensitas dan iman yang lebih besar.
Mengetahui bahwa doa-doa Anda tidak hanya terdengar di surga, tetapi juga menghasilkan hasil nyata yang bahkan dapat dirasakan oleh hewan. Lain kali Anda mengamati perilaku ini di kucing Anda, ingat kisah-kisah ini dan menganggapnya sebagai konfirmasi bahwa Anda berada di jalan yang benar dari kehidupan doa yang kuat dan efektif. Alkitab mengungkapkan kebenaran yang mendalam dan sering diabaikan. Semua ciptaan disetel pada realitas spiritual dari cara-cara yang sering kita anggap meremehkan. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa semua ciptaan mengerang satu dan satu dengan rasa sakit persalinan. Sejauh ini Roma 8:22 menunjukkan bahwa tidak hanya manusia, tetapi semua ciptaan, termasuk hewan, sedang menunggu dan menanggapi manifestasi kerajaan Allah. Ketika Anda berpos dalam doa yang tulus dan roh Anda terhubung dengan roh Deus, Anda bukan satu-satunya yang merasakan gerakan ilahi ini. Semua ciptaan yang mengelilingi Anda, termasuk kucing Anda, dapat mendeteksi ketika sesuatu yang supernatural terjadi. Seolah-olah ada jaringan sensitivitas spiritual yang tidak terlihat yang menghubungkan semua makhluk hidup yang memungkinkan mereka memahami ketika surga menyentuh bumi melalui doa iman. Hewan peliharaan Anda tidak hanya beraksi terhadap perilaku Anda, ini menanggapi realitas spiritual yang melampaui fisik dan menembus kekal. Ketika Roh Kudus bergerak sebagai tanggapan atas doa Anda, menghasilkan gelombang rohani yang meluas, jauh melampaui lokasi fisik langsung Anda. Ini mirip dengan ketika Anda melempar batu di danau, ombak meluas di lingkaran konsentris, mempengaruhi seluruh permukaan air. Dengan cara yang sama, ketika Anda berdoa dengan iman yang tulus dan memohon nama kuat Yesus Kristus, Anda menghasilkan gelombang rohani yang memengaruhi seluruh suasana yang mengelilingi Anda. Hewan, terutama kucing dengan sensitivitas luar biasa, dapat mendeteksi gelombang spiritual ini dan meresponsnya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa angin bertiup di mana ia menginginkannya, dan Anda mendengar suaranya, tetapi Anda bahkan tidak tahu dari mana asalnya atau kemana ia pergi. Begitu juga siapapun yang dilahirkan dari roh. Yohanes 3:8. Ketika roh Allah bergerak dalam menanggapi doa Anda, itu menghasilkan aktivitas spiritual yang, meskipun tidak terlihat oleh mata alami kita, terlihat bagi makhluk-makhluk yang telah Allah berikan dengan kepekaan khusus terhadap supranatural. Penciptaan memiliki kapasitas bawaan untuk mengenali dan menanggapi kehadiran ilahi. Ingatlah bahwa dalam Perjanjian Lama, ketika orang Israel mengangkut tabut perjanjian, semua ciptaan tampaknya menanggapi kehadiran Allah yang berdiam di antara kerub, hewan, tumbuhan, dan bahkan elemen alami menanggapi manifestasi kemuliaan ilahi. Demikian pula, ketika rumah Anda menjadi tempat doa dan persekutuan yang intens dengan Deus, semua ciptaan di dalam ruang itu dapat memahami kehadiran ilahi yang terwujud. Kucing Anda menjadi makhluk yang sangat sensitif, bertindak sebagai barometer spiritual yang mengukur intensitas kehadiran ilahi di lingkungan Anda. Ketika Anda pindah setelah doa Anda tidak melarikan diri dari sesuatu yang negatif. Dia merespons dengan hormat naluriah terhadap manifestasi yang sakral. Firman Allah mengingatkan kita bahwa kudus, kudus, Tuhan tentara. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Yesaya 6:3. Dan hewan-hewan yang sensitif dapat memahami kemuliaan ini ketika memanifestasikan dirinya dengan cara khusus. Selama masa doa kita, sangat menarik untuk mengamati bagaimana hewan yang berbeda merespons dengan cara selain aktivitas spiritual. Sementara kucing cenderung pindah sementara, selama saat aktivitas spiritual yang intens, hewan lain mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda. Anjing dapat menjadi lebih waspada atau pelindung, burung dapat bernyanyi secara berbeda, bahkan tanaman mungkin tampak lebih bersemangat setelah periode doa yang berkepanjangan di rumah. Ini menegaskan bahwa ketika Roh Deus bergerak, semua ciptaan memahami dan merespon sesuai dengan sifat khususnya. Yesus Kristus sendiri mengajari kita bahwa jika mereka tutup mulut, batu-batu itu akan berteriak. Lukas 19:40, menunjukkan bahwa semua ciptaan memiliki kemampuan untuk mengenali dan menanggapi kehadiran ilahi. Ketika Anda berdoa dengan iman yang tulus, Anda mengaktifkan respons dari semua ciptaan yang mengelilingi Anda, dan perilaku kucing Anda hanyalah manifestasi yang terlihat dari realitas spiritual yang tidak terlihat ini. Lain kali Anda memperhatikan bahwa kucing Anda pindah selama waktu doa Anda, anggap itu sebagai konfirmasi bahwa Roh Deus bergerak dengan cara yang kuat dalam hidup Anda dan di lingkungan Anda.
kepergiannya bukanlah tanda penolakan, tetapi konfirmasi bahwa sesuatu yang supernatural terjadi, sesuatu yang melampaui yang alami dan menembus kekal. Pertimbangkan hewan peliharaan Anda sebagai saksi yang tidak disengaja tentang efektivitas kehidupan doa Anda dan kenyataan bahwa ketika klamas Deus, dengan iman yang tulus, semua ciptaan merespons. Ini harus mendorong Anda untuk berdoa dengan intensitas dan harapan yang lebih besar, mengetahui bahwa doa-doa Anda tidak hanya terdengar di surga, tetapi juga menghasilkan jawaban yang terwujud bahkan dalam perilaku makhluk yang telah Tuhan lakukan di sekitar Anda. Ingatlah bahwa bagian dari suatu ciptaan dengan cemas menunggu manifestasi anak-anak Allah, dan ketika Anda berdoa dengan iman, Anda berpartisipasi dalam memenuhi harapan kosmik ini yang melibatkan semua ciptaan. Kucing telah diakui sepanjang sejarah sebagai makhluk dengan sensitivitas luar biasa terhadap kehadiran yang tidak terlihat dan perubahan energi yang halus. Dalam konteks spiritual, kucing Anda berfungsi sebagai penjaga yang tidak disengaja. Wali yang diam, yang mendeteksi dan menanggapi kehadiran spiritual yang beroperasi di lingkungan Anda. Ketika Anda berdoa dengan iman dan otoritas spiritual yang tulus, Anda benar-benar mengguncang bidang spiritual yang mengelilingi ruang fisik. Anda dan hewan peliharaan Anda segera memahami gangguan ini di kerajaan yang tak terlihat. Alkitab mengajarkan kita bahwa perjuangan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Efesus 6:12. Dan meskipun kita tidak dapat melihat pertempuran spiritual ini dengan mata alami kita, kucing dengan persepsi akut mereka dapat mendeteksi ketika kekuatan ini dihadang dan dipindahkan. Kepergiannya setelah doa Anda adalah respons alami terhadap pecahnya spiritual yang baru saja terjadi. Konfirmasi yang terlihat bahwa kuasa Yesus Kristus telah mengguncang kekuatan tak terlihat yang beroperasi di lingkungan Anda. Ketika bidang spiritual terguncang oleh kekuatan doa, reorganisasi lengkap pasukan yang beroperasi di ruang itu terjadi. Ini mirip dengan ketika gempa bumi mengguncang bumi. Setelah gerakan seismik, semuanya harus ditetapkan kembali dalam konfigurasi baru dengan cara yang sama. Ketika doa Anda berhadapan dan menggantikan kehadiran spiritual yang negatif, lingkungan harus mengatur ulang secara spiritual, dan selama proses transisi ini, kucing Anda mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman tentang kehadiran apa yang tersisa dan yang telah dikeluarkan. Kucing, pada dasarnya, adalah makhluk yang menilai stabilitas dan prediktabilitas di lingkungan mereka, dan ketika mereka memahami bahwa bidang spiritual telah diubah secara signifikan, naluri mereka memberitahu mereka untuk pensiun sampai mereka dapat mengevaluasi konfigurasi spiritual ruang yang baru. Firman Allah berjanji bahwa yang terbesar adalah orang di dalam dirimu yang ada di dunia. 1 Yohanes 4:4. Dan ketika kebenaran ini dimanifestasikan melalui doa Anda, itu menghasilkan guncangan rohani yang dapat dirasakan oleh hewan yang sensitif. Dengan jelas, fungsi sentinel yang dimainkan kucing Anda bukanlah sesuatu yang telah Anda pelajari atau kembangkan secara sadar. Ini adalah kapasitas bawaan yang telah dimasukkan Deus pada makhluk-makhluk ini sebagai bagian dari desain aslinya. Di dunia alami, kucing adalah pemburu ahli yang bergantung pada kemampuan mereka untuk mendeteksi gerakan halus, suara yang hampir tidak terlihat dan perubahan minimum di lingkungan mereka. Sensitivitas yang sama ini meluas ke kerajaan spiritual, memungkinkan mereka untuk memahami kehadiran, gerakan, dan perubahan yang berada di luar persepsi manusia normal. Ketika Anda berdoa dan menggunakan otoritas spiritual dalam nama Yesus Kristus, Anda menghasilkan gerakan di kerajaan yang tidak terlihat, dan kucing Anda segera mendeteksi gerakan spiritual ini, seolah-olah ia memiliki radar spiritual yang memungkinkannya untuk memetakan kehadiran yang beroperasi di wilayahnya, dan merespons ketika ia mendeteksi perubahan signifikan dalam konfigurasi yang tidak terlihat ini. Kepergiannya bukanlah kegagalan kebijaksanaan, justru keawasannya bekerja dengan sempurna, mendeteksi bahwa sesuatu telah berubah di bidang spiritual, dan merespons dengan kehati-hatian yang tepat. Penting untuk dipahami bahwa ketika kucing Anda pensiun setelah bidang spiritual terguncang, itu tidak harus melarikan diri dari sesuatu yang negatif. Itu bisa menjauh dari intensitas kekuatan ilahi yang telah dimanifestasikan. Kehadiran DOS dan aktivitas malaikat bisa sangat intens, sehingga bahkan hewan merasa perlu untuk pensiun dengan hormat. Ingatlah bahwa dalam Alkitab, ketika orang-orang menemukan manifestasi ilahi atau malaikat,
Reaksi pertama mereka seringkali merupakan rasa takut yang penuh hormat dan kebutuhan untuk bersujud atau pindah. Kucing mungkin mengalami sesuatu yang serupa ketika mereka merasa bahwa lingkungan mereka telah dikunjungi oleh kekuatan surgawi sebagai tanggapan atas doa Anda. Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah api konsumen Ibrani 12:29. Dan ketika api ilahi ini bermanifestasi untuk memurnikan dan membersihkan ruang spiritual Anda, intensitasnya bisa sedemikian rupa sehingga makhluk sensitif lebih suka mengamati dari jarak yang aman sampai manifestasi selesai. Lain kali Anda mengamati bahwa kucing Anda berperilaku seperti seorang penjaga setelah waktu doa Anda menjauh ketika bidang spiritual terguncang, menganggapnya sebagai konfirmasi yang kuat bahwa doa Anda telah efektif dan telah menghasilkan hasil nyata di kerajaan yang tidak terlihat. Perilakunya memberi Anda jendela menuju realitas perang rohani yang terus-menerus berjuang di sekitar kita. Perang di mana Anda berpartisipasi secara aktif setiap kali mereka berdoa dengan iman dan otoritas. Pertimbangkan hewan peliharaan Anda sebagai sekutu yang tidak disengaja dalam kehidupan doa Anda. Saksi diam yang menegaskan keefektifan komunikasi Anda dengan Deus dan realitas kekuasaan yang beroperasi melalui iman Anda, sensitivitasnya terhadap kehadiran spiritual harus mendorong Anda untuk terus mengembangkan kepekaan spiritual Anda sendiri. Belajar untuk membedakan kehadiran yang beroperasi di lingkungan Anda dan menjalankan otoritas yang telah diberikan Yesus Kristus untuk menjaga ruang spiritual Anda bersih dan dilindungi di bawah cakupan ilahi. Jika Anda telah memperhatikan bahwa kucing Anda bergerak secara konsisten setelah waktu doa Anda, terutama ketika Anda berdoa dengan intensitas dan semangat, ini bukan kebetulan atau perilaku acak hewan peliharaan Anda, ini adalah tanda yang kuat bahwa roh Anda benar-benar menghadapi kekuatan spiritual nyata, dan bahwa kehidupan doa Anda memiliki bobot dan otoritas yang melampaui alam dan menembus kerajaan yang tak terlihat. Alkitab mengajarkan kita bahwa firman Allah hidup dan efektif, dan lebih tajam daripada pedang dua tepi, dan menembus jiwa dan roh. Ibrani 4:12. Dan ketika Anda berdoa dengan kata ini di dalam hati dan di bibir Anda memegang senjata spiritual yang tidak dapat diabaikan oleh kekuatan kegelapan. Kucing Anda, dengan kepekaannya yang luar biasa, memahami kenyataan konfrontasi spiritual ini dan menanggapi kekuatan yang memanifestasikan dirinya melalui iman Anda. Keberangkatannya yang berulang adalah konfirmasi bahwa Anda tidak hanya melafalkan kata-kata kosong. Anda berpartisipasi dalam perang rohani yang nyata di mana iman Anda mengaktifkan otoritas Yesus Kristus melawan kekuatan yang menentang kerajaan Allah. Konsistensi dalam perilaku kucing Anda setelah doa menunjukkan bahwa ada pola spiritual yang ditetapkan dalam hidup Anda, tingkat otoritas dan efektivitas dalam komunikasi Anda dengan Deus yang menghasilkan respons konstan di kerajaan yang tidak terlihat. Ini adalah sesuatu yang harus Anda rayakan, bukan takut. Banyak orang berdoa selama bertahun-tahun tanpa mengalami bukti nyata bahwa doa-doa mereka menghasilkan dampak pada dunia spiritual. Tetapi hewan peliharaan Anda memberi Anda konfirmasi visual dan konstan bahwa iman Anda beroperasi dengan kekuatan nyata. Firman Allah berjanji bahwa segala sesuatu yang Anda coba di bumi akan terikat di surga, dan segala sesuatu yang Anda lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Matius 18:18. Dan perilaku kucing Anda menunjukkan bahwa ketika Anda berdoa, Anda memang mengikat dan melepaskan kekuatan spiritual dengan cara yang memiliki konsekuensi nyata dalam kerajaan yang tidak terlihat. Ini adalah tanggung jawab dan hak istimewa yang luar biasa yang tidak dialami oleh orang-orang percaya yang sangat jelas. Fakta bahwa kucing Anda selalu pindah setelah berdoa juga menunjukkan bahwa roh Anda beroperasi pada tingkat kepekaan dan otoritas spiritual yang menarik perhatian kekuatan surgawi dan kekuatan oposisi ketika seseorang mengembangkan kehidupan doa yang kuat dan efektif. Itu menjadi ancaman nyata bagi kerajaan kegelapan, dan kehadiran serta aktivitas spiritual mereka menghasilkan jawaban di dunia yang tidak terlihat. Yesus Kristus memperingatkan kita bahwa di dunia Anda akan mengalami kesengsaraan, tetapi kepercayaan saya telah mengalahkan dunia. Yohanes 16:33. Dan bagian dari kesengsaraan ini termasuk oposisi spiritual yang kita hadapi ketika doa-doa kita mulai menghasilkan hasil nyata dalam kerajaan Allah.
kucing Anda memahami realitas spiritual ini dan menanggapi intensitas konfrontasi yang terjadi setiap kali Anda memposting dalam doa. Kepergiannya bukan pertanda bahwa ada sesuatu yang salah. Ini adalah konfirmasi bahwa sesuatu sangat baik dalam kehidupan spiritual Anda. Konfrontasi kekuatan spiritual yang konstan ini melalui doa Anda juga berarti bahwa Anda hidup dalam tingkat iman dan otoritas yang tidak pernah dicapai oleh banyak orang percaya. Kebanyakan orang berdoa secara dangkal atau mekanis, tanpa menghasilkan dampak nyata pada kerajaan yang tidak terlihat. Tetapi pengalaman Anda dengan kucing Anda menunjukkan bahwa Anda telah mengembangkan keintiman dengan Deus dan pemahaman tentang otoritas spiritual yang memungkinkan Anda beroperasi sebagai pejuang yang efektif dalam doa. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga menderita kekerasan, dan orang-orang yang melakukan kekerasan Matius 11:12, dan hidup doa Anda tampaknya beroperasi dengan kekerasan spiritual suci semacam ini yang merebut kemenangan dari kerajaan kegelapan. Kucing Anda menyaksikan kekerasan spiritual suci ini dan menanggapi intensitas kuasa yang bermanifestasi ketika Anda menggunakan otoritas Anda dalam Yesus Kristus. Sangat penting bagi Anda untuk memahami bahwa jika kucing Anda bergerak secara konsisten setelah doa Anda, ini menempatkan Anda pada posisi tanggung jawab spiritual yang besar. Deus telah mempercayakan Anda dengan tingkat otoritas dan efektivitas dalam doa yang harus digunakan dengan bijak dan dengan tujuan. Jangan biarkan konfirmasi ini mengisi Anda dengan bangga, tetapi untuk memotivasi Anda untuk terus tumbuh dalam kerendahan hati dan ketergantungan pada rahmat ilahi. Firman Allah mengingatkan kita bahwa kepada siapa saja yang telah memberikan banyak yang akan dituntut. Lukas 12:48, dan kekuatan yang beroperasi melalui doa Anda datang dengan tanggung jawab menggunakannya untuk kemuliaan Deus dan kemajuan kerajaannya. Hewan peliharaan Anda memberi Anda konfirmasi konstan bahwa Anda berada di jalan yang benar dari kehidupan doa yang kuat, tetapi juga mengingatkan Anda bahwa otoritas ini harus dilakukan dengan hormat, kebijaksanaan, dan tujuan abadi. Dia terus berdoa dengan keyakinan bahwa iman Anda menghasilkan hasil yang nyata, tetapi selalu melakukannya dengan hati yang sederhana dari mereka yang menyadari bahwa semua kekuatan berasal dari Deus dan harus digunakan untuk kemuliaan. Jika Anda telah mengalami fenomena ini dengan kucing Anda menjauh setelah doa, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sepenuhnya dapat mengubah perspektif Anda tentang apa yang terjadi. Anda tidak berdoa sendirian. Ketika hewan peliharaan Anda pindah setelah Anda selesai berdoa, itu menegaskan kebenaran spiritual yang mendalam bahwa banyak orang percaya gagal memahami. Anda didukung oleh kekuatan surgawi yang beroperasi untuk Anda. Alkitab menjanjikan bahwa malaikat Yahwa acam di sekitar mereka yang takut padanya dan membela mereka. Mazmur 34:7. Dan ketika Anda berdoa dengan iman yang tulus, Anda mengaktifkan cadangan malaikat ini dengan cara yang dapat dirasakan oleh kucing Anda dengan jelas. Kepergiannya bukanlah tanda pengabaian. Ini adalah konfirmasi bahwa surga menanggapi keributan Anda dan mengirimkan bala bantuan spiritual yang mengambil posisi di lingkungan Anda. Hewan peliharaan Anda, dengan sensitivitasnya yang luar biasa, dapat mendeteksi kehadiran para menteri surgawi ini dan menjauh dengan hormat. Secara naluriah mengakui bahwa ia berada di hadapan yang sakral dan yang kuat. Dukungan surgawi yang Anda terima selama doa bukan hanya janji teoretis. Ini adalah realitas praktis yang memanifestasikan dirinya dengan cara yang nyata di kerajaan spiritual. Ketika Kloras Deus dalam nama Yesus Kristus, Anda mengaktifkan semua otoritas surga yang menguntungkan Anda. Dan otoritas ini dimanifestasikan melalui kehadiran malaikat, aktivasi kekuatan ilahi, dan konfrontasi langsung dari kekuatan yang menentang kesejahteraan spiritual Anda. Kucing Anda menyaksikan kegiatan surgawi ini dan merespons dengan keberangkatan yang tepat yang akan dimiliki oleh makhluk sensitif sebelum manifestasi yang ilahi. Ingatlah bahwa dalam Alkitab, ketika para malaikat menampakkan diri kepada manusia, reaksi umum adalah rasa takut dan heran. Hewan peliharaan Anda mungkin mengalami sesuatu yang serupa ketika memahami kehadiran para menteri surgawi yang telah dikirim sebagai tanggapan atas doa Anda. Firman Allah meyakinkan kami bahwa Dia akan memberi keteraturan kepada para malaikat tentang Anda, sehingga mereka menjaga Anda di semua jalan Anda. Mazmur 91:11.
Dan perilaku kucing Anda dapat menjadi konfirmasi yang terlihat bahwa janji ini secara harfiah dipenuhi dalam hidup Anda. Dukungan surgawi ini juga berarti bahwa doa Anda terhubung dengan jaringan syafaat yang melampaui duniawi dan meluaskan tahta Deus. Ketika Anda berdoa, Anda tidak hanya berbicara dengan Bapa Surgawi. Anda bergabung dengan paduan suara syafaat yang mencakup Yesus Kristus sebagai imam besar kita, Roh Kudus yang mengintercefas bagi kita dengan erangan yang tak terkatakan, dan para malaikat yang melayani demi pewaris keselamatan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah orang yang mati, bahkan lebih, orang yang juga dibangkitkan, yang juga berada di sebelah kanan Allah, orang yang juga menengahi untuk kita Roma 8:34, dan ketika kucing Anda bergerak setelah doa Anda, itu dapat dianggap sebagai syafaat celestial yang diaktifkan mendukung Anda. Kepergiannya adalah konfirmasi bahwa Anda tidak hanya bertarung dalam pertempuran spiritual Anda. Anda memiliki dukungan lengkap dari langit yang beroperasi untuk Anda. Dan dukungan ini sangat nyata dan kuat, sehingga bahkan hewan dapat melihatnya. Realitas menjadi surgawi juga berarti bahwa doa Anda memiliki bobot dan otoritas yang jauh melampaui kekuatan dan kemampuan Anda sendiri. Ketika Anda prostat Deus dengan iman yang tulus, Anda mengaktifkan kuasa nama Yesus Kristus, dan nama ini memiliki otoritas absolut atas semua kekuatan rohani di surga, di bumi dan di bawah bumi. Kucing Anda memahami otoritas ilahi ini yang beroperasi melalui doa Anda dan merespons dengan rasa hormat naluriah yang akan dimiliki makhluk apapun sebelum manifestasi kekuatan tertinggi. Alkitab menyatakan kita bahwa untuk nama Yesus, setiap lutut dari mereka di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Filipi 2:10. Dan ketika Anda memohon nama ini dalam doa, Anda menggunakan otoritas yang tidak dapat diabaikan atau ditolak oleh kekuatan spiritual. Penghapusan hewan peliharaan Anda adalah konfirmasi bahwa otoritas ini memanifestasikan dirinya di lingkungan Anda. Jika ini sudah terjadi pada Anda harus memahami bahwa Anda telah ditandai oleh surga sebagai seseorang yang doanya memiliki bobot spiritual yang nyata. Tidak semua orang percaya mengalami bukti nyata, sehingga dua-dua mereka menghasilkan jawaban di kerajaan yang tidak terlihat. Tetapi kucing Anda memberi Anda konfirmasi konstan bahwa Anda beroperasi pada tingkat iman dan otoritas yang menarik perhatian dan dukungan surga. Ini tidak membuat Anda menjadi seseorang yang istimewa untuk prestasi Anda sendiri, tetapi menegaskan bahwa Deus telah memilih untuk menggunakan Anda sebagai instrumen kekuatan dan otoritasnya di bumi. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Anda dipilih garis keturunan, imamat kerajaan, bangsa suci, orang yang diperoleh oleh Tuhan. 1 Petrus 2:9. Dan perilaku hewan peliharaan Anda dapat menjadi konfirmasi bahwa Anda beroperasi dalam identitas imamat ini secara efektif. Dia terus berdoa dengan keyakinan bahwa Anda tidak sendirian, bahwa Anda memiliki dukungan lengkap dari surga, dan bahwa setiap kali Anda membuat diri Anda dalam doa, Anda mengaktifkan kekuatan surgawi yang beroperasi dalam mendukung Anda. Dan untuk kemuliaan Deus, ketika Anda mengalami kucing Anda pindah setelah berdoa, jawaban yang benar adalah tidak perlu khawatir atau meragukan iman Anda. Sebaliknya, ini mengintensifkan hidup doa Anda dan mengambil langkah-langkah praktis untuk membangun dan mempertahankan otoritas spiritual yang telah diberikan Deus kepada Anda. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berdoa lebih kuat, dengan iman dan tekad yang lebih besar, memahami bahwa kepergian hewan peliharaan Anda adalah konfirmasi bahwa doa Anda menghasilkan hasil nyata di kerajaan yang tidak terlihat. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga menderita kekerasan, dan orang-orang yang melakukan kekerasan. Matius 11:12. Dan ketika Anda melihat bukti bahwa doa Anda adalah menghadapi kekuatan spiritual, sekarang saatnya untuk mengintensifkan kekerasan spiritual suci Anda, tidak untuk kembali berdoa dengan otoritas yang lebih besar, menyatakan janji-janji Deus dengan keyakinan yang lebih besar, dan melatih otoritas yang telah diberikan Yesus kepada Anda lebih percaya diri. Kucing Anda mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalan yang benar. Sekarang saatnya untuk maju dengan tekad yang lebih besar ke arah itu. Jangan biarkan keberangkatan Anda mencegah Anda. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk berdoa dengan semangat dan harapan yang lebih besar. Langkah penting kedua adalah mengurapi ruang fisik Anda, dengan jelas menetapkan bahwa rumah Anda adalah wilayah sakral di bawah otoritas Yesus Kristus.
Pengurapan minyak adalah praktik Alkitabiah yang melambangkan konsekrasi dan pemisahan untuk tujuan suci. Ketika Anda membubarkan rumah Anda, terutama area tempat Anda berdoa secara teratur, Anda menyatakan bahwa ruang ini milik Deus dan berada di bawah perlindungan dan wewenangnya. Alkitab menunjukkan kepada kita beberapa contoh pengurapan untuk penabisan dari tabernakel hingga raja dan imam. Ambil minyak zaitun yang merupakan yang paling Alkitabiah dan mengarungi bingkai pintu, jendela, dan terutama daerah di mana Anda biasanya berdoa. Menyatakan dengan keras bahwa rumah Anda adalah wilayah kerajaan Allah. Saat bersatu, berdoa agar Deus membangun kehadirannya secara permanen di rumah Anda dan bahwa semua kekuatan spiritual negatif dikeluarkan dan dipelihara. Firman Allah berjanji bahwa yang terhebat adalah orang di dalam dirimu, bahwa orang di dunia 1 Yohanes 4:4 dan pengurapan adalah cara praktis untuk mengaktifkan kebenaran ini dalam ruang fisik Anda. Penting juga bagi Anda untuk belajar beristirahat dalam kedamaian surga setelah pertemuan spiritual yang intens ini. Ketika kucing Anda pindah setelah berdoa, ambillah sebagai tanda bahwa sudah waktunya untuk memasuki periode istirahat spiritual, di mana Anda mengizinkan pekerjaan yang baru saja dilakukan Deus untuk membangun sepenuhnya dalam hidup Anda dan di lingkungan Anda. Alkitab mengundang kita untuk memasuki istirahat itu Ibrani 4:11, dan setelah pertempuran spiritual yang menang melalui doa. Sangat penting bagi Anda untuk belajar untuk beristirahat dalam keyakinan bahwa Deus telah mendengar keributan Anda dan merespons. Jangan segera mengisi waktu ini dengan kegiatan atau gangguan, itu tetap diam, memungkinkan roh Anda untuk menyerap kedamaian yang melebihi semua pemahaman, dan menikmati persekutuan intim dengan Deus yang mengikuti setelah doa yang efektif. Yesus Kristus berjanji kepada kita bahwa kedamaian yang saya berikan kepada Anda, saya tidak memberikannya kepada Anda bagaimana dunia memberikannya. Yohanes 14:27. Dan setelah menghadapi kekuatan rohani melalui doa, inilah saatnya untuk menerima dan menikmati kedamaian celestial ini. Selain langkah-langkah praktis ini, penting bagi Anda untuk mengembangkan rutinitas bacaan Alkitabiah yang memperkuat iman Anda dan pemahaman Anda tentang otoritas spiritual yang Anda miliki dalam Yesus Kristus. Firman Deus adalah senjata utama Anda dalam perang rohani, dan semakin banyak Anda mengetahuinya dan yang menyatakan, semakin besar keefektifan Anda dalam doa. Dia mendedikasikan waktu sehari-hari untuk mempelajari bagian-bagian yang berbicara tentang otoritas penulis, kekuatan doa, dan janji-janji perlindungan ilahi. Hafalkan ayat-ayat kunci yang dapat Anda nyatakan selama masa doa Anda, terutama ketika Anda merasa bahwa Anda menghadapi perlawanan spiritual. Alkitab meyakinkan kita bahwa iman adalah untuk mendengar dan mendengar untuk firman Allah. Roma 10:17, dan semakin banyak Anda memberi makan firman ilahi, semakin besar iman Anda dan otoritas Anda dalam doa. Ini juga mempertimbangkan penetapan waktu puasa tertentu, yang mengintensifkan kekuatan doa dan meningkatkan kepekaan spiritual Anda. Akhirnya, jaga hati terima kasih dan pujian, mengakui bahwa perilaku kucing Anda adalah hadiah dari Deus. Konfirmasi nyata bahwa kehidupan doa Anda beroperasi dengan kekuatan nyata. Tidak semua orang percaya menerima bukti yang jelas bahwa doa-doa mereka menghasilkan dampak pada kerajaan yang tidak terlihat. Jadi anggap ini sebagai berkat khusus yang harus memotivasi Anda untuk terus tumbuh dalam hubungan Anda dengan Deus. Masih Deus, karena memberi Anda konfirmasi ini, berterima kasih kepadanya atas otoritas spiritual yang beroperasi melalui iman Anda dan menggunakannya sebagai motivasi untuk terus mengembangkan kehidupan doa yang semakin kuat dan efektif. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam segala hal terima kasih, karena ini adalah kehendak Allah bagi Anda di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5:18, dan kepergian kucing Anda setelah berdoa jelas merupakan sesuatu yang harus Anda ucapkan. Terima kasih, karena itu menegaskan bahwa Anda hidup di tingkat otoritas spiritual yang diinginkan Deus untuk semua anak Anda. Dia terus berdoa dengan percaya diri, mengetahui bahwa Anda mendapat dukungan dari surga, dan bahwa doa-doa Anda membuat perbedaan nyata di kerajaan Deus. Apakah itu terjadi pada Anda bahwa kucing Anda pindah setelah berdoa? Sekarang Anda mengerti bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa doa Anda memiliki kekuatan nyata dan menghadapi kekuatan spiritual. Hewan peliharaan Anda menyaksikan kenyataan yang melampaui alam. Ceritakan di komentar, apakah
Kucing Anda juga berperilaku seperti ini setelah doa Anda. Pernahkah Anda memperhatikan perilaku aneh lainnya di hewan peliharaan Anda selama saat-saat Anda berdoa? Bagikan pengalaman Anda karena kesaksian Anda dapat mengkonfirmasi apa yang orang lain jalani dan tidak mengerti. Jika video ini membuka mata Anda pada realitas spiritual yang tidak Anda ketahui, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran yang mengaktifkan lonceng pemberitahuan. Dengan demikian, Anda tidak akan melewatkan konten kami yang mengungkapkan kebenaran mendalam tentang iman dan dunia spiritual. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda yang juga memiliki hewan peliharaan, karena mereka perlu memahami bahwa apa yang mereka alami bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi konfirmasi kekuatan Deus yang terwujud dalam hidup mereka. Dan sekarang, jangan lewatkan video berikutnya yang akan muncul di layar Anda, di mana kami akan mengungkapkan sinyal supernatural lainnya yang mengkonfirmasi bahwa doa Anda sedang didengar di langit. Itu akan mengejutkanmu. Deus itu memberkati Anda dengan berlimpah, dan ingat, jika kucing Anda pindah setelah berdoa, itu karena sesuatu yang kuat baru saja terjadi di kerajaan spiritual. Sampai berikutnya, saya Jos, dan sampai jumpa di video berikut.